bagi dua gitu Ibu. Nah, yang dimaksud yang seperti itu. Ini nanti kebutuhannya adalah ketika teman-teman mau bikin HPP-nya. Gitu. Kan teman-teman bukan cuma mau judge itu nanti kesimpulannya seperti apa, tapi teman-teman nanti kan akan bikin reportnya. Nah, di report itu teman-teman kan perlu untuk bisa mendeskripsikan ini maksudnya kalau skornya segini, ini tuh maksudnya apa? Kan butuhnya itu ya, si orang yang dapat report kan butuhnya adalah dia mendapatkan penjelasan dari hasil itu gitu. Kalau misalnya ini angkanya kategorinya sedang, rendah, tinggi, itu dilihat juga mungkin sudah kelihatan, tapi artinya bahwa kalau misalnya kemampuan numerical ability kita rendah, kita tuh bisanya apa? Atau kalau itu kemampuannya tinggi, kita tuh bisanya gimana gitu. Itu yang seharusnya ada di HPP-nya yang teman-teman bikin. Kalau cuman isinya adalah, oh dia numerical ability-nya tinggi, that's all. Itu teman-teman tinggal bikin tabel, terus diisi itu aja, selesai. Nggak usah kuliah lama-lama gitu. Tapi ketika teman-teman bisa menjelaskan implikasi dari numerical ability-nya tinggi atau numerical ability-nya tinggi tapi numerical reasoning-nya rendah gitu. Ini gimana ya gitu. Itu akan jadi kayak gimana dampaknya pada si individu butuh psikolog gitu. Itu yang nggak bisa atau sulit untuk bisa digantikan sebenarnya gitu ya. Nah, numerical ability tadi pengalaman teman-teman ngerjain adalah bahwa kita tinggal ngitung aja gitu. Ada bilang itu matematika dasar nggak sih Bu? Iya, karena tinggal ngitung bagi terus ini berapa kalinya kayak gitu. Itu bagi kali gitu, tambah kurang bagi kali gitu. Sekedar langsung dihitung aja karena angkanya di situ. Misalnya 15% dari 10 misalnya kayak gitu berapa gitu. Tinggal ngitung aja kita, selesai. Tapi di reasoning, numerical reasoning gitu, di numerical reasoning ini teman-teman perlu melakukan yang lebih dari sekedar itu. Kita perlu, kalau bahasanya mungkin menganalisa gitu, kita perlu menganalisa atau individu yang mengerjakan itu persoalan tersebut perlu menganalisa, perlu memikirkan kembali gitu, ini tuh gimana ya, mau diapakan ya gitu, harus diapakan. Contoh yang lain, kayak kalau teman-teman ngerjain soal cerita pada pelajaran matematika, sebetulnya nggak cuma matematika sih, ada pelajaran yang lain, soal cerita. Ketika ketemu soal cerita, kita kan memahami gitu loh, ini jadinya gimana? Yang paling sederhana gitu, karena saya lebih masih akrab dengan soal cerita sederhana. Anak saya kelas 2 soalnya. Ya, anak saya yang lagi opname itu anak kelas 2. Jadinya hari-hari saya harus jelasin itu juga sama dia karena kadang dia juga masih belum nyambung gitu. Misalnya kayak ibu memberikan sekantung apel gitu berjumlah 20 apel kepada Nana gitu. Lalu di tengah jalan Nana membagikannya kepada Riri 5 apel gitu. Membagikan ke Riri ini maksudnya diapain? Dikurangin, dibagi, apa dikali? Itu yang dikatakan bahwa ini kemampuan menganalisis, kalau tadi katanya teman kita Mbak Sabila tadi ya, ini analisis gitu. Jadi membagikan itu apa? Mengurangi, menambah, atau membagi? Membagi dalam artian membagi sama besar. Yang gitu nggak sih? Di tengah jalan dibagi sama Riri 5 apel, kemudian melanjutkan perjalanan, dia bertemu dengan Bu Guru. Bu Guru kemudian memberi Nana 7 apel. Nah, berapakah jumlah apel Nana? Nah, ini memberi berarti ditambahkan gitu, atau dikurangi sih, atau dibagi sih gitu. Karena kata membagi sendiri dibagikan kepada temannya si Riri misalnya seperti itu kadang ada yang kalau pemahaman verbalnya tadi tidak terlalu baik, dia akan menganggap itu membagi itu adalah
dibagi rata gitu. Atau ada juga anak yang memahami itu sebagai membagi itu ya udah dikasihin satu-satu, ya kan sisa gitu. Jadi saya pernah pernah berusaha menjelaskan ke anak usia anak saya bahwa kalau dibagi itu artinya dibagi rata. Dia punya konsep membagi itu adalah ngasih satu-satu, sisa dong ya, nanti kalau udah habis dikasih lagi satu-satu Bu gitu, katanya ngomong sama saya begitu. Iya sih gitu. Tapi kan artinya bahwa setiap anak perlu dong dipastikan akan dapat berapa apel gitu. Tapi kata dia, tapi harus dihabiskan dulu Bu apelnya. Nanti kalau belum habis nggak boleh minta lagi. Oke gitu. Jadi artinya bahwa ketika menghitung itu tadi perlu proses yang lebih detail. Nah, ini di numerical reasoning. Ketika teman-teman ngerjain tadi ada pola dikalikan dua dikalikan dikalikan tiga tiga, atau mungkin dibagi, atau mungkin dikurangi, atau ditambah, atau ada yang nanti kok lebih rumit nanti pakai rumus 2n+1 misalnya 2 kali angkanya itu kemudian ditambah 1. Ada yang proses lebih rumit seperti itu gitu. Barangkali itu artinya dia proses analisis. Jadi reasoning itu penalaran gitu. Jadi untuk menganalisis logika korelasi dari angka-angka yang ada. Ini dibutuhkan oleh jenis-jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Contohlah di sini ada technical, ada supervisor, ada eksekutif. Kenapa kalau level staff nggak masuk di sini? Kira-kira kenapa teman-teman? Ini mikirnya udah gitu nih. Gitu. Kenapa kalau level staff nggak terlalu urgent pakai tes ini gitu. Kalau itu di level kerja. Ibu izin menjawab. Nah, tadi kenapa numerical reasoning ini paling penting mungkin di tingkatnya sudah manajerial, terus sudah di tingkat atas itu ya Bu, di perusahaan. Karena itu tadi ya Bu, dia tuh bakal jadi pemimpin, leader di dalam perusahaan itu, sehingga dia harus bisa menarik kesimpulan secara tepat gitu, melalui proses-proses tadi, mungkin dari data yang dia dapat, dia olah gitu, dia pahami gitu. Sehingga dia bisa menafsirkan dan bisa dia menarik kesimpulan. Beda kita dengan staff gitu. Kalau staff biasa dia tidak dituntut untuk hal itu begitu Ibu. Jadi sehingga numerical reasoning itu tidak terlalu kuat untuk ditekankan di staff gitu. Walaupun sebenarnya butuh tapi tidak menjadi poin utama gitu Ibu. Baik, betul. Jadi memang menganalisis data itu memang istilahnya keterampilan atau kemampuan yang menjadi urgent di level supervisor ke atas gitu. Seperti itu. Sedangkan kalau di level staff itu memang pelaksana. Jadi kalau pelaksana tuh nggak dianalisis sebenarnya gitu, tapi pelaksana, dia menjalankan. Seperti teman-teman menghitung itu menjalankan begitu. Tapi kalau teman-teman perlu menganalisis, maka levelnya adalah orang yang tentunya sudah diberi tidak hanya satu data gitu. Jadi dia yang membuat elaborasi antara satu data satu dengan data yang lain, buat integrasi di sana. Nah ini diperlukan pada level-level yang di atasnya, betul seperti itu. Gitu teman-teman. Maka kemudian subtes ini tidak menjadi urgent atau tidak krusial pada level staff begitu. Karena kemampuan itu. Ibu izin bertanya. Silakan. Berarti hal ini sama aja ya Bu dengan verbal comprehension, antara verbal comprehension dengan verbal reasoning. Nah, ya mirip Mbak gitu. Jadi kalau misalnya kita cek lagi ya Mbak, bentar Mbak, tak liatin Mbak. Verbal comprehension. Ini verbal reasoning. Jadi kemampuan mengkombinasikan atau terpisah informasi, kesimpulan berdasarkan informasi. Kalau teman-teman ingat itu yang ada data-data itu ya. Terus di sini ada bedanya dengan verbal. Nah,
Kalau di verbal comprehension div ini, maka juga dilihat nih, yang dibutuhkan adalah eksekutif, professional, high level office worker. Jadi kalau dia posisinya di staff, itu kemungkinan tidak membutuhkan ini terlalu tinggi skornya. Mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman gini, tapi kan ya tetap butuh toh Bu, gitu, masa nggak butuh loh Bu, gitu kan. Kan dia juga butuh sok-sok dikasih tugas yang harus menganalisis gitu. Nah, kemudian yang kita sesuaikan akhirnya adalah skornya. Mungkin kalau memang teman-teman merasa, kembali lagi, ini tidak ada patokan loh ya, tidak ada patokan standar bahwa oh ini nggak usah dikasih karena dia level staff. Nggak ada. Kalau teman-teman merasa job desk di tempat itu atau jenis pekerjaan secara umum di tempat itu membutuhkan, oh kayaknya dia butuh verbal atau butuh numerical comprehension atau numerical reasoning, butuh numerical reasoning gitu. Itu ya nggak apa-apa, cuman barangkali yang disesuaikan adalah angka standarnya. Kalau misalnya untuk level manajerial itu dia minimal di rata-rata up gitu, sedangkan mungkin kalau yang staff di level lebih rendah, ya asalkan dia bisa lah ya dikit-dikit gitu, bolehlah gitu. Itu yang nanti teman-teman perlu berdiskusi dengan pemilik perusahaan untuk menentukan nanti gray area dan sebagainya. Mungkin teman-teman di latar kerja itu nanti akan lebih detail gitu. Tapi artinya di situ, kalaupun memang ngerasa kayak ini job desk-nya kayak penting Bu, tapi Bu boleh gitu. Tapi mungkin yang disesuaikan adalah standar nilai kelulusannya gitu. Verbal comprehension ini mungkin ya tadi beda dengan reasoning, karena kok di comprehension setidaknya tahu gitu. Atau kayak kosakata itu juga verbal kan gitu. Gimana nih? Nah, ini kayak kok kosakata ya perlu aja ke semua level gitu. Itu di level itu. Tapi kalau yang reasoning, mana nih reasoningnya? Nah, kalau yang reasoning, teman-teman masih ingat itu ada data-data kemudian menyimpulkan gitu kan. Nah, itu agak susah ya gitu. Begitu. Mungkin seperti itu Mbak, atau mungkin ada yang mau diperjelas lagi Mbak, siapa tadi namanya, Sofi? Sudah cukup Ibu. Terima kasih Mbak. Ada teman yang lain barangkali ingin memperjelas? Oke. Berikutnya kalau tidak kita lanjutkan teman-teman. Mana tuh saya tuh? Nah, ini tesnya waktunya 5 menit, teman-teman sudah mengetahui itu. Terus ada 10 menit di tes bagian yang kedua karena ada 3 bagian tadi itu ya. Kemudian bisa pakai optical scanning, tapi kita nggak punya optical scanningnya, jadi kita masih manual. Kemudian itu ada Excel-nya juga sebenarnya. Kalau kemarin teman-teman ada yang berinisiatif, ini bisa pakai Excel juga loh, RFID. Iya, itu sebetulnya Excel bisa digunain. Ini ada Excel-nya juga. Jadi ke depan nanti bisa kita sampaikan. Kemudian ini yang sering digunakan untuk seleksi pegawai, panduan pekerjaan bisa, karena ini battery test jadi bisa disajikan terpisah-pisah gitu, nggak harus semuanya 10-10-nya. Umumnya sih 4 subtest umumnya ya, umumnya minimal 4 subtest sih, tapi sekali lagi
tidak ada aturan bakunya, tapi umumnya itu digunakan 4 subtes. Tapi kalau pengalaman saya di lapangan sih, kalau cuma satu juga kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi ya 4 subtes masuk akal sih gitu. Dan ini adalah recommended gitu. Jadi rekomendasi aja gitu, nggak harus diikutin. Tapi itu bisa menjadi kalau bagi saya itu akan jadi rekomendasi atau kemudian jadi kayak kalau misalnya dia jurusannya atau levelnya segini, mungkin ini yang bisa diupayakan. Mau ditambahin boleh, tapi kok saya biasanya kalau ngurangin kayaknya enggak gitu, tapi ditambahin boleh. Gitu. Ini nanti bisa dibaca. Saya kali ini ya professional managerial tuh yang verbal comprehension minimal banget, tapi juga perlu verbal listeningnya gitu, numerical ability dan numerical reasoning gitu. Jadi ya sempat ditanya sama Mbak Sofia. Kemudian itu clerical, ini misalnya di technical itu numerical ability, numerical reasoning, perlu space visualization dan juga simbolik kayak gitu. Terus ini sales misalnya. Nah, tapi kembali lagi jenis-jenis pekerjaan ini teman-teman juga harus tahu job desk-nya dulu gitu. Itu is a must gitu. Job desk-nya teman-teman perlu tahu dulu gitu, job desk-nya apa aja di setiap bagian-bagian tersebut gitu. Sales di perusahaan A mungkin berbeda dengan sales di perusahaan B gitu ya. Kayaknya sih. Akan ada job-job tertentu yang khas dari masing-masing tempat kerja. Itu yang menjadi patokan kita untuk pakai asesmen apa atau alat ukur apa. Gitu. Ini yang tabelnya. Terus kemudian untuk administrasi di EAS tuh sebenarnya ada 3 sih, dari administrasi tes dari runningnya, terus menyekot dan kemudian norming atau bagian dengan norma. Terus ini pelaksanaannya, standar pengetesan sebelum mengerjakan. Nah, untuk penyampaian barangkali kemarin teman-teman udah dikasih satu-satu, udah langsung dibagiin karena sama-sama dengan calon psikolog ya, sudah dianggap lebih paham. Tapi untuk administrasi gitu idealnya tes ini akan diberikan per lembar, satu dikerjain disisihkan, satu dikerjain disisihkan gitu. Jangan lupa untuk mengisi identitas yang ada di pinggirnya. Menurut saya ini sangat efisien sekali tesnya karena kayak hemat banget nggak sih gitu. Soal instruksinya di halaman depan, soalnya di halaman belakangnya, identitasnya mengambil bagian kosong di sebelah kiri lembar gitu. Ngirit banget sesuai dengan semangat sesuai dengan semangat efisiensi gitu kalau saya bilang. Ngirit banget itu sih tes ini. Kemudian untuk scoringnya seperti ini, mungkin kemarin juga sudah dilakukan. Terus kemudian berdasarkan norma itu juga sudah ada. Terus apalagi ya kemarin itu kalau EAS sepertinya itu saja ya kalau EAS ya gitu. Nanti normanya juga akan ada sedang, tinggi, rendah, itu lebih sudah ada normanya, sudah ada lembarnya. Barangkali mungkin ada yang mau diperjelas teman-teman terkait EAS. Ibu Sofi izin bertanya kembali Bu. Baik, silakan. Berarti tadi kan Bu sebenarnya EAS ini tidak ada patokan khusus subtes mana yang harus kita berikan. Betul. Berarti tadi patokannya apa ya Bu? Tadi Bu sempat tapi Sofi itu tadi rekomendasi Mbak Sofi. Jadi rekomendasi artinya semacam kayak Mbak Sofi siomay di sana enak loh.
gitu kalau saya bilang. Terus Mbak Sofi bilang, iya Pak, ya cari coba dulu sih, tapi kalau menurut Mbak Sofi nggak sesuai selera juga atau lebih enak tempat lain nggak apa-apa juga gitu. Artinya rekomendasi just something like that, bukan kayak SOP, nggak gitu. Sehingga makanya kembali lagi bahwa karena ini adalah battery test, artinya itu akan disesuaikan, tadi seperti saya sampaikan, akan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu sendiri tergantung dari kalau itu adalah kaitannya dengan pekerjaan adalah job desk dari pekerjaan di tempat tersebut. Kalau misalnya itu dengan penjurusan sekolah gitu, misalnya nanti anak SMA gitu, ya disesuaikan juga dengan jurusan di yang secara umum yang dipahami oleh psikolog, misalnya kayak saya pengennya ngambil jurusan geologi. Nah, coba teman-teman browsing geologi itu butuhnya apa aja gitu. Sebetulnya kayak gitu. Kalau nanti kalau besok testi adalah klasikal, berarti nanti disajikan semua subtes Mbak Sofi gitu. 10, karena kan kita memang belajar untuk running tes dan ini adalah tes klasikal. Tetapi kalau misalnya nanti individual itu bisa customize seperti tadi yang saya sebutkan, tergantung kebutuhan saja. Gitu Mbak Sofi. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ini ada Kamis ya, Sabtu ya. Gitu. Ada lagi teman yang lain? Belum ada Ibu. Belum ada. Bu ada. Oke, kalau belum, ntar. Sebetulnya itu saja. Kalau teman-teman belum ada yang mau ditanyakan, kita break ya, sekitar 10 menit. Saya mau tanda tangan berkas, mumpung saya di kampus. Terus nanti kita lanjutkan, kalau mau yang ke belakang boleh, kita lanjutkan untuk yang Hollandnya. Begitu ya. Nih, sayanya masih di sini kok, tapi mau tanda tangan ini dulu. Begitu ya, wait 10 menitan. Terima kasih.